Hai, perkenalkan nama saya Reynald Febrian. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Katolik Parahyangan. Hari ini saya ingin bercerita dan berbagi juga tentang realita apa sih yang terjadi di Indonesia dan mungkin membahas juga sedikit kenapa orang di Indonesia kok susah untuk jadi orang yang maju dan bagaimana caranya menjadi seorang sultan. Tapi tentunya saya akan membahas dari segi pola pikir atau mindset. Karena sebelum memperbaiki masalahnya, kita harus memperbaiki dahulu pola pikirnya. Sekarang pernah nggak sih kalian dengar cerita teman kalian curhat gitu, tapi dia hanya cerita berdasarkan perasaan saja? Nah, pasti sering kan? Sekarang kita cari tahu dulu, afeksi itu apa? Afeksi adalah rasa kasih sayang, perasaan dan emosi yang lunak. Kognisi, kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan, termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya, atau usaha yang mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri, proses pengenalan dan penafsiran lingkungan oleh seseorang, hasil pemerolehan pengetahuan. Dua hal ini jelas berbeda. Afeksi berdasarkan dari hati, dan kognisi berdasarkan dari pikiran. Nah, menurut kamu, orang Indonesia seringnya pakai yang mana? Nah, ini ada satu kejadian nyata. Beberapa hari yang lalu, saat saya lagi jalan-jalan di sekitar kompleks, saya ngelihat seorang ibu-ibu dan anaknya. Mereka bawa satu kantong plastik besar gitu isinya sampah dan nggak pakai sendal. Tanpa harus bertanya, semua orang pasti nyimpulin mereka adalah pemulung. Lalu yang membuat saya terkejut, dia berhenti untuk membeli seekor ikan hias dari, yaitu, pedagang ikan yang di gerobak di pinggir jalan gitu. Dan itu cuma untuk anaknya mainan ikan. Mungkin dia membayar itu dengan 1 hari penghasilannya. Mengejutkan bukan? Ini adalah contoh nyata di mana mungkin orang itu mengutamakan perasaan, bukannya pikirannya. Hasil logika, misalnya secara ekonomi, bagaimana masa depan si anak itu. Cerita yang kedua, ini juga kejadian nyata. Beberapa hari yang lalu aku juga ngeliat di sosial media ada iklan gitu dari crowdfunding di Instagram. Ceritanya kurang lebih gini. Ada seorang supir ojek online. Dia tuh penghasilannya katanya berkurang karena lagi susah. Dia cuma bisa menghasilkan belasan ribu lah per hari. Sekitar 10-20 ribu lah ya, segitu. Tentu saja itu tidak banyak untuk kebutuhan hidup. Tetapi, tunggu dulu. Sampai situ memang sedih kan ceritanya. Namun selanjutnya, ditampilkan bahwa anaknya tuh minta es krim ke bapaknya itu. Akhirnya dibeliin juga sih sama bapaknya, ya bilang melihat senyuman anaknya itu lebih baik. Dan dia bisa lihat anaknya tersenyum, itu menggantikan kelelahannya hari itu. Gimana? Sekarang udah lebih kaget? Ini sebenarnya contoh sederhana bagaimana orang mengutamakan perasaan, mengutamakan kebahagiaan tanpa berpikir panjang. Lalu terakhir, saya juga ingin membahas tentang gaya hidup teman di sekitar saya, hingga anak-anak klub yang prinsipnya YOLO atau you only live once katanya. Padahal kan enggak, kita hidup setiap hari 1 kali dan secara teknis kita hidup berkali-kali. Sampai di sini sebenarnya paradigma itu nggak salah. Yang salah adalah bagaimana orang melihat paradigma itu dan menganggapnya, oh ya udah kan YOLO, jadi hidupnya yang penting bahagia aja. Nah, itu yang salah, yang kurang tepat lah ya. Seharusnya dengan karena YOLO, kita harus memaksimalkan hidup kita. Karena hidup cuma sekali, kita harus melakukan yang terbaik. Oke, sekarang intinya yang pengen aku sampaikan di sini tuh menunda kenyamanan. Tapi kenapa kita harus menunda kenyamanan? Pertama, kita hidup pasti perlu duit kan. Untuk hidup kita pasti perlu uang. Dan itu nggak 1 hari aja, tapi itu berlangsung terus-menerus setiap hari. Dan yang kedua, kita pasti punya pengeluaran besar di masa depan. Kayak biaya pendidikan, biaya untuk kesehatan, dan lain-lain. Jadi coba, mulai sekarang mungkin kita harusnya lebih bijaksana dalam menghabiskan uang kita. Justru kalau kamu mendefinisikan kebahagiaan dengan benda yang kamu punya dan yang kamu miliki dan yang tidak kamu miliki, sebenarnya kamu materialistis, bener nggak sih? Lebih baik coba untuk bersyukur dengan apa yang kita punya, dengan kondisi yang kita punya. Dengan begitu, kebahagiaan kita nggak lagi terbatas dengan sesuatu yang sifatnya sementara, tapi mempunyai nilai yang lebih tinggi. Oke, tapi terus apa untungnya buat kita? Menabunglah, karena memang sakit sih faktanya, tapi untuk menghasilkan uang yang banyak
diperlukan juga uang yang banyak. Kayak serius deh kalau kamu perhatiin orang-orang yang udah sukses di dunia ini, mereka yang udah kaya, yang udah sukses, sebenarnya mereka juga mempraktekkan menunda kenyamanan. Coba lihat Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Di awal usaha mereka tuh sederhana banget hidupnya, pakai baju yang sederhana, bukan baju yang branded, terus makan makanan di tempat biasa. Dan pada akhirnya mereka juga membawa kebiasaan itu sampai sekarang. Oke, sekarang udah mulai ngerti kan? Udah mulai kebayang juga masalah apa sih yang kita hadapi di dunia ini, khususnya di Indonesia. Mulai sekarang, mulailah untuk menunda kenyamanan. Tapi jangan lupa bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan pihak-pihak tertentu. Tapi di sini tujuan saya adalah kita sama-sama untuk belajar dan bukan saling merendahkan apalagi menghancurkan. Semoga masa depan kita cerah ya.